Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Nandang Hermanto dalam seri pemrograman mobile. Pada video kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara mempersiapkan komputer kita agar bisa digunakan untuk membuat program menggunakan Flutter. Artinya kita akan coba menginstal Flutter di komputernya kita. Baik, langsung saja silakan dibuka Google Chrome ya. Sebetulnya bisa menggunakan yang lain ya, tidak harus Google Chrome. Kali ini saya menggunakan Google Chrome. Kita masuk ke flutter.dev. Kemudian kita pilih Get Start. Kemudian setelah itu kita akan dibawa ke menu atau ke halaman untuk memilih sistem operasi yang kita gunakan. Nah, sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows, berarti saya langsung saja pilih sistem operasi Windows. Kalau teman-teman menggunakan sistem operasi yang lain bisa menyesuaikan, yang menggunakan macOS atau Linux atau Chrome gitu ya. Tinggal pilih saja yang sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Langsung saya pilih Windows, kemudian setelah masuk ke sini, di sini ada informasi Windows install, jadi cara menginstal Flutter di Windows-nya kita. Nah, di sini ada panduannya. Pertama sistem requirement-nya dulu, sistem operasinya kalau disarankan atau menggunakan Windows 10 atau lebih gitu ya. Kemudian di space-nya 1,6 GB atau lebih tinggi atau lebih banyak dari itu gitu ya. Dan itu belum termasuk untuk menginstal IDE dan tools yang lain. Kemudian berikutnya harus diinstalkan juga Windows PowerShell. Biasanya kalau di Windows 10 ini sudah terinstall ya. Kalau di Windows 10 ini sudah terinstall. Nah, yang berikutnya harus disiapkan juga Git for Windows 2.x. Nah, ini kita coba install saja ya. Kalau yang di komputernya Anda belum ada, bisa diklik. Kalau di komputer saya sebetulnya ini semuanya sudah siap ya, tapi saya coba gambarkan bagaimana langkah demi langkahnya. Nah, untuk install Git tinggal klik saja Git for Windows. Ini saya pakai klik kanan, dibuka di tab baru ya. Dan nanti kita akan dibawa ke sini. Ini juga menyesuaikan menggunakan sistem operasinya apa. Nah, saya menggunakan sistem operasi Windows, berarti tinggal saya pilih saja klik here to download gitu ya. Untuk yang sistem operasinya Windows ini saya tinggal klik di sini, nanti akan dibawa ke tempat penyimpanannya gitu ya. Ini saya arahkan di master. Nah, kebetulan saya sudah install Git ya. Ini terlihat Git 2 sekian begitu ya, ada dalam kurung satunya, berarti saya memang sudah punya file ini sebelumnya di folder masternya saya. Nah, sehingga ini saya cancel saja, yang ini nih tepatnya saya cancel saja, tidak saya download ulang ya, saya cancel. Kemudian langkah berikutnya kita install Git-nya. Saya buka folder masternya. Tadi saya nyimpannya di folder master ya, ke folder master. Kemudian ini ada file Git-nya yang tadi sudah di download. Cara installnya tinggal di double klik saja, kemudian setelah itu tinggal ikuti langkah-langkahnya begitu ya sampai dengan selesai. Nah, seperti itu saja untuk install Git-nya. Ini tidak saya install ulang karena di komputernya saya memang sudah ada ya, saya no saja. Terus kita lanjutkan lagi langkah yang berikutnya. Setelah Git selesai diinstal, kemudian lanjutkan ke langkah untuk mendownload Flutter-nya. Nah, ini untuk mendapatkan Flutter caranya tinggal klik di sini saja. Ini saya pakai klik kanan juga saja, dibuka di tab baru. Kemudian nanti disimpan gitu ya, hasil downloadnya mau diarahkan kemana. Nah, saya seperti tadi saya akan arahkan di folder master. Ini saya letakkan di sini, dan ini juga sudah saya download sebelumnya. Jadi tidak saya download ulang ya filenya ini. Saat ini Flutter sudah ada di versi 3.76 ya, versi stabilnya ada di versi 3.76. Ini saya cancel saja juga.
Kemudian kalau sudah di download, tinggal kita ekstrak file Flutter yang tadi sudah kita download atau file zip Flutter yang sudah kita download. Saya masuk ke master ya, ke tempat downloadnya tadi. Nah, ini di folder master ini. Tadi filenya yang ini ya. Nah, ini kita ekstrak di tempat di mana kita akan, sebetulnya bebas tempatnya, mau diekstrak di mana saja. Ini coba saya klik kanan, kemudian saya ekstrak files. Mau ekstrak here juga boleh. Kalau ekstrak here berarti nanti tempatnya memang di folder yang ini juga. Kalau saya mau ditempatkan di tempat tertentu, berarti saya pilih ekstrak files gitu ya. Kemudian dipilih foldernya. Nah, saya sudah mengekstrak juga, saya letakkan di C, kemudian users, kemudian public, kemudian SDK ya. Nah, ini tempat saya ekstrak Flutternya. Nah, ini sudah terlihat ada folder Flutternya, hasil dari ekstrak downloadan yang sebelumnya sudah saya download gitu ya. Tinggal OK saja, kemudian nanti file zipnya akan diekstrak di folder Flutter ini. Nah, ini tidak saya ekstrak ulang ya, karena sudah ada. Yang penting teman-teman tahu prosesnya seperti itu. Ini saya cancel. Selanjutnya setelah diekstrak Flutternya, kita lanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu mengupdate path dari Flutternya. Nah, caranya tinggal kita masuk saja ke type here to search, ke pencarian di sini ya. Kemudian kita ketikkan env, terus kita pilih edit environment variable for your account. Nah, akan tampil seperti ini. Setelah itu kita masukkan alamat Flutter file, alamat file binnya ya, alamat file Flutternya yang tadi sudah kita ekstrak. Caranya seperti apa? Tinggal kita masukkan di, ini saya geser dulu. Ini tinggal kita masukkan di bawah user variable for admin gitu ya, for user. Nanti usernya terserah Anda mau menggunakan yang mana. Ini nanti tergantung dari Anda login ke komputernya menggunakan nama user apa begitu ya. Nah, cara memasukkannya kita masukkan ke path-nya ya. Jadi kalau di sini sudah ada path, kita tidak perlu bikin path baru. Kalau misalkan belum ada, bikin baru. Nama variable name-nya dikasih path begitu ya. Kemudian value-nya kita isi dengan alamat file Flutternya. Tapi karena saya di sini path-nya sudah ada, berarti saya tidak membuat path baru, tapi kita edit saja. Saya edit saja. Ini saya klik edit, kemudian saya masukkan alamat Flutternya. Nah, ini sudah saya masukkan ya. Tadi saya ekstrak Flutternya di C user public SDK Flutter bin gitu ya. Oke, kita cek apakah betul alamatnya di sini. Pakai masuk ke C ya. Saya lihat masuk ke ini, ke sini dulu. Saya masuk ke C, kemudian users ya, kemudian public, kemudian SDK, kemudian Flutter. Nah, ini coba saya restore, saya kecilkan ya. Nah, kita lihat ini alamatnya sama ya. Jadi saya simpan di sini. Ini ada C Flutter, C user public SDK Flutter ini. C user public SDK Flutter bin. Nah, sekali lagi saya ulangi. Jadi ditambahkan path-nya yang tempat kita ngekstrak Flutternya di mana gitu ya. Tadi saya ekstrak Flutternya di sini. Sehingga cara menambahkannya, kalau belum ada, Anda tinggal tekan new saja seperti ini, terus kopikan alamat yang tempat menyimpan Flutter tadi. Ini saya copy, Ctrl C, kemudian masukkan di tempat yang baru. Nah, di sini new, kemudian tinggal Ctrl V begitu ya. Caranya seperti itu. Tapi karena di atas saya sudah ada, berarti ini tidak saya tambahkan ulang. Oke. Baik, kalau sudah dimasukkan ini Flutter bin, tinggal ditekan OK saja, berarti langkah untuk ngatur path ini sudah selesai gitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi langkah yang
bagian Android setup dulu ya. Kita lanjutkan ke Android setup. Ini berarti menginstal Android Studio ya. Kita install Android Studio. Cara install Android Studio-nya tinggal kita klik kanan di yang ini, atau diklik langsung juga boleh. Ini saya pakai klik kanan saja. Klik kanan, kemudian dibuka di tab baru ya. Akan dibawa ke halaman untuk mendownload Android Studio. Nah, sekarang ini Android Studio ada di versi Android Studio Electric L. Ini versi terbarunya. Saat ini tanggal 5 bulan 3 2023 ya. Mungkin kedepannya akan ada versi yang lebih baru lagi. Caranya tinggal klik saja download Android Studio di sini, kemudian seperti biasa dicentang I have read dan seterusnya, ini dicentang, kemudian tinggal kita klik download Android Studio-nya. Klik, kemudian diarahkan ke tempat penyimpanannya. Sama seperti tadi, saya akan simpan di master, dan ini juga saya sudah download juga. Yang ini ya, sudah download, berarti ini saya tidak simpan, langsung saya cancel saja. Nah, setelah di-download Android Studio-nya, kita masuk ke folder master lagi, kemudian kita install Android Studio-nya. Saya ulangi, ini tidak harus di folder master ya, terserah Anda nanti downloadnya dimasukkan kemana. Ini saya double klik, kemudian dilanjutkan dengan proses instalasi Android Studio-nya. Nah, kenapa butuh Android Studio? Karena nanti kita akan bikin aplikasi Android, butuh SDK-nya ya, butuh Android SDK-nya, dan kita juga butuh emulatornya. Nah, ini dilanjutkan yes sampai dengan selesai install Android Studio-nya. Ini saya no juga, saya cancel juga, tidak jadi diinstal karena saya sudah install sebelumnya. Baik, kalau sudah install Android Studio-nya, kita kembali lagi. Langkah yang berikutnya adalah men-setup device Android-nya kita. Nah, device Android-nya kita harus kita siapkan agar sebelum ke situ, di Android Studio-nya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dulu ya. Ini, setelah Android Studio di-download, jalankan Android Studio-nya, kemudian perlu diinstal Android SDK Command Line Tool, kemudian Android SDK Build Tool, gitu ya. Ini harus kita siapkan. Berarti kita buka dulu Android Studio-nya. Saya buka Android Studio-nya yang sudah diinstal tadi ya. Ya, ini versi terbarunya Android Studio Electric L. Nah, caranya seperti apa untuk menginstal Android SDK Command Line Tool? Saya ulangi dulu ya. Jadi di Android Studio itu dibutuhkan Android SDK-nya, Android SDK, kemudian Android SDK Command Line Tool, dan Android SDK Build Tool, gitu ya. Oke, sekarang masuk ke Android Studio-nya, sudah dibuka. Dari mana menginstalnya? Kita masuk ke pojok kanan atas ini. Ini ada titik-titik More Action ya. Tinggal dipilih saja SDK Manager. Nah, kita masuk ke SDK Manager ini. Kemudian kita akan dibawa ke Android SDK. Nah, di sini tinggal kita pilih, pertama tentunya kita pilih level API yang mau diinstal yang mana dulu. Nah, ini saya menginstal yang Android 5 Lollipop. Ini biar tidak terlalu berat saja sih sebetulnya. Kalau Anda mau pakai versi yang lebih baru, silahkan diinstalkan. Ini saya pakai yang Android Lollipop 5.1 saja. Terus berikutnya diklik SDK Tool. Nah, ini tadi yang harus diinstal ya. Berarti ini dicentang Android SDK Platform Tool, kemudian Android Emulator karena kita butuh emulator, kemudian Android SDK Command Line Tool, latest, kemudian ini Android SDK Build Tool-nya. Nah, ada versi berapa yang ada di sini, silahkan diinstal. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian di SDK platform ini minimal ada satu yang diinstal. Nah, saya install yang Android 5.1
biar tidak terlalu berat, saya pakai yang ini. Kalau Anda mau menggunakan yang lebih atas, boleh yang lebih baru begitu ya. Oke, itu untuk di tahap install Android Studio-nya ya. Selesai tahap install Android Studio-nya, ini boleh di close lagi Android Studio-nya. Terus langkah yang selanjutnya, kita siapkan device Android-nya kita. Kita siapkan device Android-nya kita. Kenapa butuh device Android? Ini untuk menjalankan aplikasi yang kita buat biar bisa jalan di HP-nya kita gitu ya. Jadi nanti menjalankan dan ngujinya langsung di HP-nya kita. Kalau mempunyai komputer yang speknya cukup tinggi, mungkin bisa di emulatornya, tapi kalau saya sendiri lebih suka menggunakan di Android device-nya langsung. Oke, kita buka caranya menyiapkan HP Android biar bisa dipakai untuk menjalankan dan menguji aplikasi yang kita pakai. Kita ikuti langkah-langkahnya ya. Saya jalankan dulu Visor ya. Visor ini untuk menampilkan layar Androidnya kita atau HP Androidnya kita agar kelihatan di layar komputernya kita. Oke, ini saya klik saja HP-nya saya, tunggu beberapa saat nanti muncul di layar monitor. Nah ini saya tutup saja ya. Ya, ini HP Androidnya saya. Kita lanjutkan tadi bagaimana cara menginstal agar HP Android kita ini bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi yang kita buat, sekaligus untuk menguji gitu ya, menguji aplikasi yang kita buat, kemudian menjalankan aplikasi yang kita buat. Langkah-langkahnya adalah ada panduannya di sini ya, untuk mengenablekan agar HP-nya kita bisa digunakan untuk menguji aplikasi. Ini tinggal dicoba dibuka Android documentation-nya. Ini saya buka, klik kanan, open new tab. Nah, ini langkah mengkonfigurasinya seperti ini. Mungkin di HP-HP yang lain berbeda-beda ya caranya, tapi secara umum sama. Untuk HP-nya saya ini, saya masuk ke setting, kemudian dipilih ada more setting. Nah, ini more setting. Kemudian setelah itu dipilih lagi about phone. Kemudian setelah itu di tap sebanyak 7 kali pada bagian Android versionnya, pada software version yang ini ya. Nah, pada software versionnya ini silakan di tap sebanyak 7 kali atau diklik sebanyak 7 kali. Nah, kenapa di HP-nya saya munculnya no need, you already in developer mode? Karena ini sudah saya aktifkan sebelumnya ya. Jadi HP Android saya sudah di set developer mode-nya, sudah diaktifkan. Kalau Anda yang belum set developer mode-nya, ini silakan di tap sebanyak 7 kali sampai dengan muncul developer mode-nya. Nah, karena ini saya sudah, berarti saya tinggal back saja. Di bawah kalau kita lihat itu ada bagian, nah ini developer option-nya, sudah muncul developer option-nya. Saya ulangi ya. Jadi kalau yang tadi belum di tap 7 kali, maka developer option ini belum muncul. Tapi kalau sudah di tap sebanyak 7 kali yang pada bagian build number-nya, maka akan muncul developer option. Nah, developer option-nya tinggal kita klik saja. Kemudian diaktifkan bagian USB debugging. Kemudian diaktifkan juga verify app over USB. Nah, dengan ini dicentang dan ini dicentang, berarti HP-nya kita sudah diizinkan untuk menginstal APK yang bukan berasal dari Play Store gitu ya. Jadi digunakan untuk menguji aplikasi yang kita buat sendiri. Oke, seperti itu langkahnya ya untuk menyiapkan
HP Android kita bisa digunakan untuk proses menguji dan menjalankan aplikasi yang kita buat. Oke, selesai. Selanjutnya kita coba men-setup atau menyiapkan Android emulator. Nah, ini untuk Anda yang mempunyai komputer yang speknya lumayan bagus, bisa dipakai Android emulatornya. Tapi kalau spek Androidnya, spek komputernya tidak terlalu bagus, yang sedang-sedang saja, kayak punya saya ini Android prosesornya i5 dengan RAM hanya 8 dan SSD. Saya biasanya tidak menggunakan emulator, tapi langsung saya jalankan aplikasinya di HP Android saya sendiri, karena saya rasa kalau menggunakan emulator itu agak pelan begitu ya. Nah, tapi tetap kita coba ya bagaimana cara menginstal emulator atau cara menyiapkan emulatornya. Langkah menyiapkan emulator, silakan masuk lagi ke Android Studio. Ini saya buka Android Studionya. Kemudian dipilih dari pojok kanan atas ini, pilih yang Virtual Device Manager ya. Virtual Device Manager. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kalau ini sudah, tinggal kita create new device. Nah, ini saya sudah ada beberapa yang saya buat ya. Ini ada 2. Oke, yang ini saya hapus saja dulu. Emulator yang ini saya delete. Ya, langkahnya tinggal kita create device ya, kemudian kita pilih mau kategorinya yang seperti apa emulatornya, mau berupa phone, berupa tablet atau yang lainnya. Kita pilih yang ringan saja, pilih phone. Kemudian tipenya yang seperti apa begitu ya. Ini ada beberapa pilihan, misalkan saya pilihkan yang Pixel XL. Kemudian di next. Nah, setelah itu dipilih image-nya, dipilih image-nya. Artinya ini kita milih versi Android yang dipakai yang mana begitu ya. Yang API levelnya berapa. Ini kita coba yang API levelnya ini saja. Ini saya klik dulu untuk proses download. Lumayan besar ya, ada 600 MB. Nah, kalau sudah selesai downloadnya, kita tekan finish. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memilih next ya. Lanjutkan dengan memilih next, terus kita beri nama. Nah, ini saya kasih namanya Pixel XL API 30 begitu ya. Saya kasih nama ini. Kemudian kalau sudah di finish, nah maka di sini sudah muncul Pixel XL API 30. Yang ini yang baru saja tadi kita install ya. Nah, ini memakan tempatnya sekitar 513 MB. Oke, sampai langkah ini berarti emulatornya sudah dibuat ya. Nah, coba kita jalankan emulatornya. Ini saya pakai yang lebih bagus, yang ini ya, yang 11 GB ini. Kita double klik saja, maka starting AVD Android Virtual Device-nya. Nah, ini muncul AVD-nya atau Android Virtual Device-nya sudah keluar. Oke, sampai langkah ini berarti saya sudah berhasil menginstal virtual device atau AVD Android Virtual Device atau menginstal emulator gitu ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan agree to Android license. Nah, ini tinggal kita copy saja Flutterducker Android license gitu ya. Ini tinggal diklik, kemudian kita masukkan ke command prompt. Terus setelah itu ini tinggal kita paste. Nah, tunggu beberapa saat, akan melakukan proses pengecekan terlebih dahulu.
Terus ini kebetulan saya memang sudah menyetujui semua license-nya, sehingga munculnya all SDK package license accepted begitu ya. Nah, kalau nanti di komputernya teman-teman yang belum meng-accept, itu nanti akan ditanyakan, ada beberapa pertanyaan ya yang minta persetujuan untuk accept. Nah, nanti silakan di accept saja semua. Jadi nanti di accept semua sampai dengan selesai. Ada beberapa ya nanti yang harus di accept. Ini kebetulan di tempat saya sudah. Oke, selesai untuk accept Android license-nya. Selanjutnya kita install Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini yang nantinya akan kita gunakan sebagai editor utamanya. Nah, silakan diklik Visual Studio Code yang ini, Visual Studio Code 2022. Kemudian dipilih yang versi community saja ya. Terus di klik free download. Terus setelah itu tinggal disimpan. Nah, ini juga saya sudah install juga Visual Studio Setup, ini sudah ada ya. Jadi ini saya cancel saja juga. Kemudian masuk ke masternya tadi ya, masuk ke masternya, diinstal Visual Studio Code-nya. Mana tadi? Nah, ini Visual Studio Setup. Ini tinggal di double klik saja Visual Studio Code Setup-nya. Kemudian di yes, langkahnya seperti install biasa ya. Tinggal di next selesai. Ini sudah, saya no karena saya sudah install Visual Studio Code sebelumnya. Oke, langkah yang install Visual Studio Code sudah selesai. Tinggal kita lanjutkan dengan setting editornya ya. Kita masuk ke setup editor untuk Visual Studio Code-nya. Tadi saya sudah install Visual Studio Code-nya, sekarang tinggal kita buka. Masuk ke Visual Studio Code ini ya. Oke, kebetulan ini sudah ada file yang terbuka, yang latihan sebelumnya. Ini saya close saja dulu, close folder. Ya, apa yang dilakukan di Visual Studio Code-nya, yang kita lakukan adalah, kalau kita lihat di sini harus install extension ya. Extension yang perlu itu adalah Flutter, yang wajibnya yang kita install adalah Flutter. Cara install extensionnya seperti apa? Kita pilih di bar sebelah kiri ya, di menu-menu sebelah kiri ini kita pilih extension. Kemudian dari tempat pencarian ini kita ketikkan saja Flutter. Nah, Flutter ya, yang kita install ini Flutter. Nah, ketika install Flutter ini sudah secara otomatis diinstalkan juga dengan Dart-nya. Klik kemudian install ya. Ini saya sudah install, jadi adanya cuman uninstall ya, karena memang sudah diinstal. Yang wajib itu ya. Kemudian di tempat saya ini saya menginstal beberapa extension yang lain. Ini beberapa extension yang lain. Silakan nanti mungkin bisa diikuti juga, tapi saya ulangi lagi, yang wajib hanya Flutter saja dulu ya. Nah, ini saya nambahkan ada beberapa extension ya. Ini saya scroll pelan-pelan saja. Barangkali nanti Anda mau ikut install menyamakan dengan yang saya pakai ya, extensionnya. Tapi saya juga menyarankan mungkin perlu beberapa lah ya. Ini Flutter Awesome Flutter Snippet, ini untuk mempercepat kita dalam proses pembuatan program menggunakan Flutter. Jadi ada beberapa snippet yang bisa kita gunakan. Terus ini juga bisa kita pakai juga data class generator. Ini kalau nanti kita sudah membuat model ya. Kalau kita sudah mengakses API, akses ke database, kita butuh yang namanya model. Nah, ini bisa membantu kita mempercepat proses pembuatan model. Kemudian getX ini juga bisa mempercepat juga nanti pembuatan struktur project dari Flutter-nya.
Tapi ini mungkin ada materi tersendiri ya, kita bahas materi tersendiri. Terus material icon ini juga bagus untuk membuat icon-icon folder-folder di membuat folder-folder di Visual Studio Code-nya kita menjadi berwarna-warni, jadi lebih enak dilihat. Kalau yang lainnya saya kira tidak begitu diperlukan ya, ini karena untuk PHP dan lain-lain. Nah, ini Sublime Text ya. Sublime Text juga bisa di copy mungkin kalau Anda yang tadinya sudah terbiasa menggunakan Sublime Text kemudian berpindah ke Visual Studio Code, ini sangat membantu. Saya juga sebelumnya pakai Sublime Text sehingga ini saya install gitu ya. Kalau Anda yang tidak pernah pakai Sublime Text ya tidak diinstal juga tidak masalah. Maksudnya perintah-perintah shortcutnya gitu ya, karena saya sudah hafal agak banyak perintah di Sublime Text sehingga biar ke bawah juga di Visual Studio Code ini saya instalkan Sublime Text Key Map and Setting gitu ya. Oke, saya ulang sedikit ya yang mungkin akan membantu di pembuatan program kita menggunakan Flutter ini. Kemudian berikutnya ini sudah pasti wajib ya, kemudian ini wajib, terus ini juga bisa membantu juga, terus ini juga memperbagus tampilan ya, sama ini shortcut untuk proses kita ngedit program atau membuat program. Oke, saya kira cukup itu ya extension-nya. Oke, berarti sampai langkah ini kita sudah selesai mempersiapkan Visual Studio Code-nya. Kalau mau membuat Visual Studio Code-nya untuk aplikasi desktop bisa ditambahkan yang lainnya, tapi ini tidak perlu dulu ya. Saya back dulu. Tadi kalau mau membuat aplikasi berbasis desktopnya, ini bisa kita klik yang ini, Visual Studio Build Tools 2022. Tapi saya tidak akan membuat aplikasi desktop ya, kita akan membuat aplikasinya aplikasi Windows. Oke, langkah yang selanjutnya kalau sudah selesai mempersiapkan Visual Studio Code-nya, kita lanjutkan dengan uji coba membuat aplikasi gitu ya. Uji coba membuat aplikasi. Sebelumnya kita cek dulu pakai Flutter Dactyl ya, apakah instalasi dari Flutter-nya kita sudah normal semua, sudah aktif semua atau belum. Caranya kita masuk ke command prompt ke sini ya, kemudian kita ketikkan Flutter Dactyl di enter. Tunggu beberapa saat, nanti kita akan diberi laporan bahwa instalasi Flutter-nya sudah sukses atau belum gitu ya. Ini hasil dari Flutter Dactyl-nya. Kalau kita lihat ini semuanya sudah tercentang kecuali bagian yang ini, Visual Studio Develop for Windows. Nah, ini memang tidak saya install karena saya tidak akan membuat aplikasi desktop, jadi akan kita buat adalah aplikasi mobile ya, sehingga ini tidak diperlukan. Kalau sudah tampil seperti ini berarti ini sudah sukses, sudah siap digunakan untuk membuat aplikasi. Nah, kalau di tempatnya teman-teman masih ada yang error, itu silahkan untuk diperbaiki dulu. Bagian mana yang error, dicari penyebab errornya apa, kemudian diperbaiki sampai dengan betul-betul dicentang semua seperti ini gitu ya. Oke, ini sudah berhasil install Visual Studio Code-nya. Sekarang kita coba membuat aplikasi menggunakan Visual Studio Code ya. Oke, ini saya sudah menjalankan Android Studio ya. Android Studio-nya saya close dulu saja.
Saya ulangi lagi, tadi saya tidak pakai Android Studio-nya karena agak berat begitu ya. Nah, sekarang kita buka. Ini saya close juga. Sekarang kita coba bikin aplikasi Android baru. Sekedar test drive dulu ya. Buka Visual Studio Code-nya, terus masuk ke View, nih ya, pilih Command Palette, terus setelah itu pilih Flutter New Project, kemudian pilih Application, kemudian tempatkan di mana project Flutter kita akan dibuat. Ini saya letakkan di praktikum program ya, select folder saja. Kemudian ini saya kasih nama saja tes, gitu ya. Tes aplikasi begitu saja ya. Kemudian saya tekan enter. Nah, tunggu beberapa saat, kemudian dijawab yes. Nah, ini sudah dibukakan project Flutter baru. Nah, ini sudah muncul your Flutter project is ready, press F5 to start running. Jadi ini sudah berhasil membuat sebuah project baru. Nah, ini ada gambar-gambar yang berwarna-warni di sini ya. Tadi hasil dari salah satu plugin yang kita install. Oke, biar kelihatan di HP-nya, saya nyalakan kembali visornya. Saya nyalakan lagi visornya. Ini saya mau langsung jalankan di HP saja ya, tidak di emulator, karena di emulator di komputer saya agak pelan. Saya jalankan kembali visornya. Sini saya tutup. Nah, ini di HP-nya saya sudah terlihat ya. Ya, test drive-nya kita coba saja. Aplikasi Flutter yang sudah dibuat ini kita nggak usah pusingkan dulu isinya apa ya. Nanti di bagian latihan 1 kita mulai membuat aplikasi Flutter. Ini hanya sekedar mempersiapkan perangkatnya dulu saja untuk bikin aplikasi Flutter. Kita jalankan, tekan F5. Sebelum tekan F5, ini hubungkan dulu dengan perangkat Android-nya ya. Di bagian bawah ini ada pilihan. Diklik. Nah, mau disambungkan kemana? Nah, ini kita sambungkan ke sini saja, ke HP-nya saya. Jadi nanti ketika ini dijalankan akan masuk ke HP langsung, tidak ke emulator. Nah, ini tekan F5 kalau sudah. Tunggu beberapa saat sampai dengan muncul di HP Android-nya kita. Ya, ini sudah berhasil muncul ya. Tinggal kita coba di klik begini. Ya, aplikasinya sudah berjalan dengan baik. Nah, ini sampai dengan tahap ini berarti kita sudah berhasil mempersiapkan software untuk membuat aplikasi mobile menggunakan Flutter. Baik, saya harapkan nanti teman-teman mempersiapkan laptopnya masing-masing atau PC-nya masing-masing, mengikuti panduan yang saya buat ini, sehingga nanti ketika ada latihan atau ada tugas bisa mengerjakan di komputer masing-masing atau di laptop masing-masing. Walaupun di lab komputernya kita ini sudah disiapkan ya, sudah disiapkan oleh teman-teman dari laporan atau teman-teman dari tim laporan, tim IT ya. Tapi sangat baik atau saya wajibkan teman-teman juga menginstal perangkat atau menginstal Flutter di komputer dan laptopnya masing-masing ya. Kenapa? Untuk latihan sendiri di rumah. Jadi jangan mengandalkan latihan hanya di lab saja sudah cukup begitu ya. Tapi di rumah juga harus berlatih, dan nanti juga ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, latihan-latihan yang harus dikerjakan. Sehingga memang harus mempersiapkan softwarenya. Oke,
Cukup saya kira proses instalasi Flutter sampai dengan siap digunakan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.